Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga dimanapun kalian berada dalam lindungannya dan dijaga Allah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali lagi belajar tema 2, subtema 2. Insyaallah semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat barokah. Marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Pertempuran Surabaya. 2. Pertempuran Medan Area. 3. Pertempuran Ambarawa. Dan yang keempat, peristiwa Bandung Lautan Api. Berikut ini penjelasannya. 1. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya berlangsung pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Puncaknya pada tanggal 10 November 1945. Adapun penyebab pertempuran ini mencapai puncaknya karena Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 yang meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Inggris dan menyerahkan diri dengan mengangkat senjata. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Akhirnya pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua, pertempuran Medan Area. Sahabat, pertempuran Medan Area terjadi pada bulan April tahun 1946. Penyebab pertempuran ini karena tentara sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan atas kota Medan. Akhirnya, penduduk tidak terima dengan hal itu sehingga terjadilah perlawanan. Yang ketiga adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Penyebab terjadinya pertempuran ini karena perlawanan pasukan Tentara Keamanan Rakyat terhadap upaya pasukan sekutu untuk menduduki Ambarawa dan sekitarnya dan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia melalui Lica. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, dibangunlah sebuah monumen bernama Monumen Palagan Ambarawa. Dan yang keempat adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Penyebabnya karena dikeluarkannya ultimatum oleh sekutu yang mengandung perintah untuk mengosongkan bagian utara kota Bandung dari rakyat Indonesia. Ultimatum tersebut mendorong tentara Republik Indonesia untuk melakukan operasi Bumi Hangus Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan Nica menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Tahukah sahabat, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran.
namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Namun perjanjian tersebut tidak berjalan mulus, sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi dari Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Terakhir, konferensi meja bundar 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Hasil dari konferensi meja bundar adalah sebagai berikut. 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Makna persatuan dan kesatuan yaitu berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan bangsa berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Secara umum, persatuan dan kesatuan Indonesia bermakna bersatunya bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dan bertanggung jawab dalam negara yang merdeka dan berdaulat. Landasan persatuan dan kesatuan Indonesia adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan diperlukan sikap yang tepat. Yang pertama, kerjasama, yang artinya suatu usaha mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, rela berkorban, yang berarti perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Yang ketiga, pantang menyerah, yang berarti tidak mudah putus asa dalam melakukan segala sesuatu, selalu bersikap optimis,
mudah bangkit dari keterpurukan. Setiap makhluk hidup diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Seperti hewan misalnya, mereka memiliki ciri-ciri khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan melindungi diri dari musuhnya. Beberapa contohnya adalah cicak dan tokek. Mereka memiliki kekhususan yaitu dapat memutuskan ekornya, memiliki perekat di telapak kaki untuk merayap di dinding, memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh lainnya yaitu bunglon, memiliki ciri khusus dapat mengubah warna tubuhnya menyerupai kondisi lingkungan, dan untuk mengelabui musuh dan mangsanya. Perubahan ini disebut mimikri. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Kelelawar memiliki kemampuan khusus yang disebut ekolokasi, yaitu kemampuan mendeteksi benda dari pantulan bunyi yang digunakan untuk menangkap mangsa. Unta memiliki ciri khusus berupa punuk di punggungnya yang berisi lemak untuk cadangan energi. Kalajengking memiliki sengat di ujung tubuhnya yang mengandung racun untuk menyerang musuhnya. Beruang kutub berciri khas memiliki lapisan lemak yang tebal dan rambut yang lebat untuk bertahan di suhu yang sangat dingin. Walang sangit memiliki ciri yaitu mengeluarkan bau busuk menyengat untuk melindungi diri dari musuh. Landak memiliki duri di tubuhnya yang digunakan dalam keadaan terancam untuk melindungi dirinya. Misalnya, landak mengeluarkan durinya ketika melihat ular, sedangkan ular menyemprotkan bisa beracun dari mulutnya ketika menyerang musuhnya atau melilit tubuh mangsanya. Kura-kura memiliki cangkang yang keras yang dipakai sebagai pelindung ketika bertemu musuhnya. Masih banyak lagi contoh dari Suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUED, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan yaitu S. Subjek, P. Predikat, O. Objek, dan K. Keterangan. Subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Tidak hanya orang, subjek dapat berupa kata benda, hewan, dan tumbuhan. Predikat adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Objek adalah sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. Keterangan adalah penjelasan di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai subjek, memproklamasikan sebagai predikat, kemerdekaan Indonesia sebagai objek, di Jakarta sebagai keterangan. Lari, bukannya kijang, pandang tajamu di muaro. Kami bernyanyi jotari indah, pau be hati urang nanti bo. Ampun jo maaf oi kami punkan padodun sa